Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. So, today we gonna learn about recontext again. Minggu kemarin sudah Ibu jelaskan ya tentang apa itu recontext. Ada yang masih ingat? I wanna ask you. Kalian masih ingat tentang apa itu recontext? Yes, Lia, silahkan. Oke, good Lia. Ya seperti yang kalian dengar dari Lia tadi, bahwa recontext itu adalah teks yang menceritakan tentang kejadian yang di masa lalu, masa lampau. Jadi teks tersebut isinya itu tentang pengalaman kalian, your experience in the past. So, jadi benar sekali kata Lia tadi bahwa konteks itu adalah teks yang menjelaskan tentang pengalaman kita yang ada di masa lalu. Selanjutnya, ada lagi ingin menambahkan tentang apa itu recontext? Okay, I wanna ask you again. Selain kita membahas tentang recontext pada minggu lalu, apa lagi yang Ibu jelaskan? Ya, betul. Ya, betul sekali. Berarti Ibu belum menjelaskan tentang apa itu ciri-ciri recontext, apa itu bagaimana cara menulis recontext yang benar, belum kan ya? Berarti Ibu masih menjelaskan tentang apa itu recontext kepada kalian pada minggu kemarin ya. Oke, good. So, seperti yang kalian lihat tadi, kita sudah belajar tentang recontext ya. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan lebih more detail about what is recontext, apa ciri-cirinya, how to make a good recontext, bagaimana cara membuat recontext yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi Ibu hari ini akan fokus ke situ. Make sure you understand, and Ibu akan menampilkan PPT nanti. Jadi kalian pahami saja. Ibu akan menjelaskan poin per poin tentang apa ciri-ciri dari recontext tersebut. Jadi tolong perhatikan semuanya ya, jangan asik sendiri. Oke? Thank you. Nah, tunggu sebentar, Ibu cek dulu. Sekarang perhatikan PPT yang sudah Ibu tunjukkan di belakang sini. Oke, good. Nah, di poin pertama itu, di situ kan dikatakan bahwa ciri pertama dari recontext always use past tense, kalimat past tense kan, betul kan? Oke. Jadi di recontext tersebut selalu menggunakan kalimat past tense atau kalimat yang biasa digunakan untuk menyatakan itu pernah dilakukan di masa lalu. Contohnya apa saja? Ada yang tahu? Oke, silahkan, Adit. Oke, betul. Iya, betul sekali kata Adit tadi bahwa seperti yang sudah Adik jelaskan tadi, bahwa kalimat past tense yang sering digunakan dalam recontext itu adalah kalimat seperti when, would, woke up, dan lainnya. Masih banyak lagi kalimat-kalimat tersebut ya. Kalian bisa mencarinya belakangan. Oke, selanjutnya poin yang kedua. Poin berikutnya adalah always use adverb and adverbial pairs untuk mengungkapkan for tell, time, place, and cara. Jadi seperti di recontext itu biasanya selalu ada last September or Parry Island. Itu kan tadi last September itu kan menyatakan time, kapan dia melakukan kegiatan tersebut. Dan Parry Island sendiri merupakan
tempat dari kegiatan yang dia kunjungi sebelumnya. Paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Bagus sekali Mita pertanyaannya. Jadi Mita bertanya tentang lebih jelasnya seperti apa begitu ya. Jadi sudah Ibu katakan sekali lagi bahwa ciri pertama tadi kan recontext always use kalimat past tense like when, wake up, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalian sudah tahu kan kalimat-kalimat past tense itu seperti apa? Oke. Nah, poin yang kedua tadi adalah selalu menggunakan adverb and adverbial phrase. Itu untuk mengungkapkan. Jadi di recontext ini kalian disuruh untuk mengungkapkan cerita kalian atau pengalaman kalian. Jadi di saat kalian menulis pengalaman kalian itu jangan lupa ya untuk menulis kapan terjadinya pengalaman tersebut atau tempatnya di mana, berapa hari dan sebagainya ya. Pokoknya sebisa mungkin kalian bisa mendeskripsikan cerita tersebut dengan baik agar orang bisa membacanya juga terhibur kan, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari recontext tadi apa? Coba? Ya, betul sekali. Tujuannya adalah untuk jadi tujuannya dari recontext ini adalah untuk menghibur atau memberikan informasi kepada para pembaca tentang pengalaman yang sudah pernah kita alami, yang terkait di masa lalu. Jadi tujuannya itu kan. Jadi sebisa mungkin kalian menempatkan kalimat-kalimat yang adverbial phrase tadi secara betul, seperti tempat, kapan terjadinya. Sebisa mungkin kalian masukkan di situ agar para pembaca merasa terhibur dan oh, ini tulisannya menarik nih. Nah, paham sampai di sini? Oke. Selanjutnya, poin yang terakhir biasanya menggunakan conjunction dan time konektivitas untuk mengurutkan peristiwa. Oke, poin terakhir itu adalah tentang conjunction. Jadi kalian bisa melihat di PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan di sini. Ciri terakhir dari recontext itu biasanya adalah menggunakan conjunction dan time konektivitas. Jadi, apa saja? Ibu kan sudah pernah menjelaskan tentang apa saja yang termasuk conjunction itu di minggu sebelum-sebelumnya, sebelum kita mempelajari recontext ini, sudah Ibu jelaskan. Jadi, ada yang bisa, ada yang tahu apa saja biasanya conjunction yang biasa kita gunakan dalam menulis kalimat, dalam menulis teks. Coba, tolong angkat tangan. Oke, bagus sekali, benar sekali. Kalimat yang sering digunakan adalah in, before, then, after that, dan masih banyak lagi conjunction yang bisa kita gunakan dalam menulis recontext. Ingat 3 hal tersebut ya, 3 poin tersebut. Ciri-ciri dalam menulis recontext tadi apa saja? Apa saja? Oke, benar. Pertama, selalu menggunakan kalimat past tense. Yang kedua, selalu menggunakan adverb and adverbial. Biasanya adverb and adverbial ini untuk menyatakan tempat, waktu dari kejadian yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan conjunction. Oke? Paham sampai di sini? Paham tentang ciri-ciri recontext? Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Ibu move to the next material. Oke. Kalau tidak ada, Ibu akan langsung next to move material ya. Jadi selanjutnya ada yang namanya generic structure of recontext. Yang pertama itu, lihat poin pertama, ada
orientation. Oke. Sini orientation ini biasanya to tell about background and inform who, when, where, di mana peristiwa itu terjadi. Jadi di situ di orientation itu biasanya menceritakan mengenai latar belakang, informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian dan peristiwa itu terjadi. Ya, jadi structure of recontext itu harus ada yang namanya harus menceritakan mengenai apa tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi? Oke, betul. Latar belakang, informasi tentang siapa, di mana, dan kapan kejadian atau peristiwa itu terjadi. Paham? Selanjutnya, poin kedua, event. Menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Jadi kita menulis recontext ini jangan asal tulis. Jangan nanti kalian nulisnya akhir ceritanya dulu. Enggak. Tapi kalian menulis recontext ini secara berurutan. Secara sesuai urutan kronologis yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Misalkan saya berangkat dari rumah. Jangan tiba-tiba saya sudah sampai. Aneh nanti teks kalian ya. Oke, paham? Nah, yang terakhir, poin terakhir adalah reorientation. Ini biasanya merupakan penutup atau kesimpulan dari cerita yang sudah kalian tulis atau experience, pengalaman yang sudah kalian lalui. Jadi kesimpulannya di sini, untuk menutup suatu cerita biasanya kita memberikan opini mengenai pengalaman kita tersebut. Jadi orang semakin tertarik dengan teks yang kita buat sebelumnya ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Edit, Lia, Wita, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan contoh example text, example of recontext kali. So, Ibu akan menampilkan tentang contoh recontext. Nanti kalian baca saja dulu. Ibu beri waktu 10 menit. Setelah itu Ibu akan menanyakan tentang apa saja yang sudah kalian dapatkan dalam teks tersebut. Bagaimana ciri-cirinya, bagaimana cara penulisannya, nanti akan Ibu tanya satu-satu. Oke. Oke, sudah 10 menit. Ibu akan bertanya. Jadi, apa saja yang sudah kalian dapatkan dari teks tersebut? Ciri-cirinya apa saja? Orientationnya, ciri-ciri orientation, event, atau reorientationnya itu bagaimana? Kalian sudah mendapatkan itu. Oke, untuk ciri-cirinya tadi, apa tadi? Oke, selalu menggunakan past tense, betul. Seperti kalimat when, deferred, woke up, dan lainnya. Dalam teks tersebut kan kalian bisa menemukan kalimat-kalimat yang Ibu sebutkan tadi. Lalu, poin yang kedua, selalu menggunakan adverb dan adverbial yang menjelaskan tentang kapan terjadinya kegiatan tersebut, di mana tempatnya, dan berapa hari kegiatan tersebut berlangsung. Selanjutnya, betul sekali, selalu menggunakan conjunction, kata penyambung ya, seperti and, before, then, after, and after that. Oke, paham sampai di situ? 3 ciri-ciri tadi sudah paham ya? Kalian sudah mengerti. Jadi kalian bisa memahami 3 ciri-ciri dari recontext ini. Lalu selanjutnya, Ibu mau bertanya, orientationnya apa saja yang sudah kalian dapatkan di situ dalam teks tersebut? Oke, betul. Last September, I went to Faroe Island for a holiday. I went there with Sarah, Andi, Evelyn, dan Yoko. Betul sekali, kan sudah dijelaskan tadi bahwa apa tadi? Oke, ada yang bisa menjelaskan tentang orientation tadi?
Betul, orientation tadi kan menceritakan mengenai latar belakang, informasi tentang siapa yang berangkat ke sana, yang ada di dalam cerita yang kita baca tadi, tentang siapa, di mana, dan kapan kejadian itu terjadi kan? Di situ kan sudah dijelaskan. Yang pergi kan ada siapa? Ada Sarah, Andi, Evelyn, dan Yoko. Kejadiannya kapan? Last September. Oke, good. Tempatnya di mana? Oke. Parry Island. Untuk apa mereka ke sana? Betul sekali, untuk liburan. Nah, eventnya, untuk event, kalian dapat apa saja di event, di dalam teks tersebut, apa saja yang dikatakan? Oke, betul sekali. Ya, untuk eventnya bisa kalian lihat apa saja. Betul, ada depart from Muara Angke, arrive, went to the guest house, rent bicycle, and cycling, had lunch, snorkeling, dan masih banyak lagi ya bisa kalian temukan di dalam teks tersebut. Berarti tadi event tadi apa pengertiannya? Yang bisa menjelaskan event? Oke, betul sekali. Untuk menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan kronologis. Jadi kan peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut kan banyak ya. Mereka snorkeling, main sepeda, terus ke guest house. Banyak lagi kan diceritakan di dalam teks tersebut. Bagus sekali. Sampai sini kalian sudah sangat memahami apa itu recontext ya. Oke, yang terakhir, reorientation. Yaitu apa tadi? Kesimpulan dari cerita yang kita buat. Betul. Jadi apa kesimpulannya di dalam teks tersebut? Mungkin Memel bisa menjawab? Oke, betul sekali. Jadi, kesimpulannya adalah, yap, betul. My first trip to Parry Island was so enjoyable. Jadi, dia mengatakan bahwa perjalanannya ke Parry Island itu sangat menyenangkan untuk pertama kalinya. Bahkan dia pertama kali berkunjung ke Parry Island dan sangat menyenangkan. Sampai di sini kalian sudah memahami apa itu recontext. Oke, jadi kesimpulannya pada hari ini kalian sudah belajar recontext, ciri-cirinya bagaimana, cara penulisannya bagaimana. Ibu rasa kalian sudah mengerti apa itu recontext, ciri-cirinya, bagaimana cara menulisnya. Kalian menjawab pertanyaan ibu dengan baik. Jadi ibu akan memberikan sebuah teks tentang recontext juga. Kalian identifikasi dan tuliskan ciri-ciri yang ada di dalam recontext tersebut. Tuliskan orientationnya, eventnya, reorientationnya bagaimana. Nanti minggu depan kita periksa. Karena waktunya sudah habis, ibu tidak bisa lagi kita minggu depan. Jadi minggu depan kita tetap membahas tentang recontext dan bagaimana cara menulis recontext tersebut. Ibu ingin kalian hari ini hanya mengidentifikasi tentang recontext, belajar tentang ciri-ciri dan bagaimana cara menulis recontext yang baik. Okay? Thank you for today. Thank you so much for having me. See you in the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.